Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, dari mana pencatatan hingga pelaporannya ini menggunakan sistem persediaan periodik. Nah, untuk yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana untuk melakukan pencatatan, pengintisaran hingga pelaporan untuk transaksi bisnis perusahaan dagang dengan menggunakan sistem persediaan perpetual. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan menggunakan sistem persediaan periodik. Baik, kita mulai ya. Nah, untuk sebelumnya kita akan membahas tentang beban pokok penjualan menggunakan sistem persediaan periodik. Pada sistem persediaan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan sama dengan sistem persediaan perpetual. Jadi ketika ada transaksi penjualan, maka pencatatannya sama dengan persediaan perpetual, yaitu di mana dalam membuat jurnalnya yaitu debit kas atau piutang usaha, kredit penjualan. Nah, untuk transaksi penjualannya sama. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu pada pencatatan beban pokok penjualan. Nah, kalau menggunakan sistem persediaan perpetual, maka akan ada dua jurnal di situ. Yang pertama mencatat jurnal pencatatan penjualannya dulu, kemudian yang kedua mencatat jurnal beban pokok persediaan yang keluar gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di sistem persediaan periodik ini untuk mencatat beban pokok penjualannya, untuk mengetahui beban pokok penjualannya itu diketahui dari perhitungan di akhir periode. Jadi kalau perpetual itu akan dicatat secara terus-menerus, nah kalau periodik tidak. Kalau periodik ini dicatatnya hanya di akhir periode. Perhitungan beban pokok penjualan dengan sistem persediaan periodik pada UD Smartphone yaitu sebagai berikut. Ini dicontohkannya. Yang pertama ada persediaan awal 1 Januari 2017 senilai 27.200.000. Kemudian dicari harga pokok pembeliannya, yaitu diawali dengan pembelian pada periode tersebut sebesar 122.500.000. Kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian 7.350.000. Diskon pembelian 1.750.000. Jadi jumlah pengurang yaitu 9.100.000. Dan diperoleh pembelian bersih sebesar 113.400.000. Kemudian ditambah dengan ongkos kirim pembelian 4.500.000, maka diperoleh harga pokok pembelian sebesar 117.900.000. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian diperoleh dengan barang tersedia untuk dijual sejumlah 145.100.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 38.600.000. Maka diperoleh beban pokok penjualan sebesar 106.500.000 rupiah. Nah, ini bagaimana cara menghitung beban pokok penjualan dengan sistem persediaan periodik yang dihitung di akhir periode. Selanjutnya ini adalah bagan akun dalam sistem persediaan periodik. Jadi pada dasarnya itu adalah sama untuk bagan akunnya, hanya bedanya di sini pada elemen beban, ya ini pada elemen beban itu ada tambahan beberapa akun. Yang pertama akun pembelian, kemudian akun retur dan potongan pembelian, akun diskon pembelian dan akun ongkos kirim pembelian. Nah ini ya ada tambahan di bagian elemen beban. Yang lainnya sama untuk elemen aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, kemudian juga pendapatan lainnya, beban lainnya. Untuk yang beban-beban lain, beban operasional lain ini juga sama gitu dengan yang pakai periode perpetual gitu ya. Hanya ada tambahan ini. Selanjutnya pencatatan transaksi dengan sistem persediaan periodik. Akun-akun yang digunakan untuk transaksi pembelian adalah akun pembelian, diskon pembelian, retur dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian.
Jadi memang perbedaannya itu terletak pada transaksi pembelian di mana pencatatan persediaan barang dagang yang dibeli itu pada akun tersendiri gitu ya, tidak langsung pada akun persediaan, dan hal-hal yang terkait dengan pembelian ini juga dicatat pada akun terpisah. Yang pertama yaitu transaksi pembelian. Pada saat terjadi transaksi pembelian, pembelian persediaan dicatat pada akun pembelian, bukan pada akun persediaan. Akun pembelian didebit sebesar jumlah faktur sebelum dikurangi dengan diskon pembelian. Nah, ini jurnalnya contoh yaitu debit pembelian kredit utang usaha senilai 2 juta. Ini contohnya ya, jadi ada akun tersendiri untuk mencatat pembelian persediaan. Kemudian diskon pembelian. Apabila perusahaan mendapatkan diskon pembelian, maka diskon tersebut dicatat pada akun terpisah. Biasanya menggunakan nama akun diskon pembelian dan dicatat sebesar diskon pembelian yang didapatkan. Jurnalnya, utang usaha debit 2 juta, kredit kas 1.960.000 dan kredit diskon pembelian 40.000. Nah, di contohnya ada diskon pembelian sebesar 40.000 gitu ya. Dicatat di sisi kredit. Selanjutnya retur dan potongan pembelian. Akun retur dan potongan pembelian dicatat secara terpisah dari akun pembelian. Akun ini digunakan untuk mengetahui jumlah retur dan potongan pembelian yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk retur dan potongan pembelian ini juga nama akunnya tersendiri yaitu retur dan potongan pembelian. Nah, ketika terjadi retur, maka utang usaha berkurang ada di sisi debit dan retur dan potongan pembelian ini ada di sisi kredit senilai 300.000. Selanjutnya ongkos kirim. Pembeli bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirim pembelian saat melakukan transaksi pembelian persediaan dengan syarat FOB titik pengiriman atau FOB shipping point. Contoh, membeli barang senilai 2 juta dengan syarat FOB titik pengiriman 1/10 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka Rp75.000 yang ditambahkan ke dalam faktur. Maka jurnalnya yaitu debit pembelian 2 juta, debit ongkos kirim pembelian 75.000 dan kredit utang usaha 2.075.000. Nah, ini jadi ada akun tersendiri untuk ongkos kirim pembelian. Selanjutnya ini adalah jenis akun yang terkait dengan pembelian, kemudian saldo normalnya dan pengaruhnya terhadap harga pokok pembelian. Untuk akun pembelian, saldo normal debit, pengaruhnya meningkatkan harga pokok pembelian. Nah, untuk diskon pembelian, saldo normalnya kredit, pengaruhnya menurunkan harga pokok pembelian. Retur dan potongan pembelian, saldo normal kredit, pengaruhnya menurunkan harga pokok pembelian. Dan ongkos kirim pembelian, saldo normal debit, pengaruhnya meningkatkan harga pokok pembelian. Nah, semua akun-akun ini memang pengaruhnya adalah ke harga pokok pembelian ya. Bisa dilihat lagi di slide yang kedua tadi itu bagaimana untuk menghitung beban pokok penjualan dengan mencari terlebih dahulu harga pokok pembelian bersihnya berapa gitu. Nah, ini adalah contoh pencatatan transaksi dengan sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Jadi ini dari contoh transaksi ini bisa dibandingkan bagaimana untuk mencatat sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual dengan transaksi yang sama. Contoh yang pertama 3 Juli ya, pada tanggal 3 Juli membeli barang secara kredit senilai Rp25.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya periodik pembelian debit kredit utang usaha senilai 25.000, perpetual persediaan debit kredit utang usaha senilai 25.000. Nah, beda akun ya untuk yang pembelian barang dagang, periodik menggunakan akun pembelian dan perpetual menggunakan akun persediaan. Pada tanggal 6 Juli mengembalikan barang yang telah dibeli secara kredit pada tanggal 3 Juli sebesar 2.500. Maka jurnalnya untuk periodik utang usaha debit 2.500, kredit retur dan potongan pembelian 2.500. Perpetual utang usaha debit 2.500, kredit persediaan 2.500. Pada tanggal 13 Juli membayar pembelian yang dilakukan pada tanggal 3 Juli dikurangi dengan retur dan diskon. Retur 2.500 dan diskon 450 diperoleh dari 2%
dikali 25.000 dikurangi 2.500, maka jurnalnya menggunakan periodik utang usaha debit, kredit kas 22.50 dan diskon pembelian kredit 4.50. Nah, utang usahanya 22.500 itu ya debit. Kemudian kalau yang pakai perpetual, utang usaha debit 22.500, kreditnya kas 22.050 dan kredit persediaan 450. Nah, ini ada diskon pembelian pakai perpetual langsung mempengaruhi persediaan. Begitu juga dengan yang retur gitu ya. Pengaruhnya langsung ke persediaan, mengurangi. Nah, kalau yang pakai periodik ini ada akun terpisah. Pada tanggal 16 Juli menjual barang secara kredit senilai Rp7.000 dengan syarat 1/10 N/30. Beban pokok penjualan 5.500. Periodik debit piutang usaha kredit penjualan senilai 7.000 dan perpetual debit piutang usaha kredit penjualan senilai 7.000 dan ada jurnal tambahan yaitu jurnal untuk mencatat beban pokok penjualan debit 5.500 dan kreditnya persediaan 5.500. Ini untuk penjualan kredit. Kemudian pada tanggal 20 Juli membeli barang senilai 20.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 1/10 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka 500 yang ditambahkan ke dalam faktur. Periodik debit pembelian 20.000, debit ongkos kirim pembelian 500 dan kredit utang usaha 20.500. Perpetual debit persediaan 25.500, kemudian kreditnya utang usaha 20.500. Pada tanggal 22 Juli menerima retur barang yang dijual secara kredit sebesar 1.400. Harga pokok barang yang diretur adalah 1.100. Menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya retur dan potongan penjualan debit, kredit piutang usaha senilai 1.400, perpetual, retur dan potongan penjualan debit, kredit piutang usaha 1.400, dan jurnal kedua, persediaan debit, kredit beban pokok penjualan senilai 1.100. Pada tanggal 26 Juli menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 16 Juli dikurangi retur tanggal 22 Juli dan diskon penjualan. Retur 1.400 diskon Rp56 yaitu diperoleh dari 1% dikali 7.000 dikurangi 1.400. Maka jurnal menggunakan sistem periodik yaitu kas debit 5.544, diskon penjualan 56 debit dan kreditnya piutang usaha 5.600. Menggunakan sistem perpetual debit kas 5.544, diskon penjualan 56 dan kredit piutang usaha 5.600. Sama ya untuk ini untuk pelunasan penjualan secara kredit jurnalnya sama. Kemudian tanggal 28 Juli membeli barang secara tunai sebesar 17.500, maka jurnalnya periodik pembelian debit kredit kas senilai 17.500, perpetual persediaan debit kredit kas 17.500. Tanggal 30 Juli menjual barang secara tunai sebesar 10.500, beban pokok penjualan 7.800. Periodik debit kas kredit penjualan senilai 10.500, perpetual debit kas penjualan kredit senilai 10.500 dan jurnal kedua beban pokok penjualan debit kredit persediaan senilai 7.800. Nah, itu tadi contoh transaksi yang sama dengan pencatatan menggunakan dua sistem yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sampai pada pengiktisaran atau penyesuaian pada sistem persediaan periodik. Oke. Untuk proses penyesuaian dengan sistem persediaan periodik, ini saya jelaskan perbedaannya dulu. Pada akhir periode dalam sistem persediaan perpetual, saldo persediaan pada buku besar dibandingkan dengan perhitungan persediaan secara fisik untuk menentukan jumlah kehilangan persediaan. Jadi kalau kita menggunakan pencatatan dengan sistem persediaan perpetual,
Pencatatan persediaan itu akan dicatat secara terus-menerus dan diposting ke buku besar. Nah, jumlah saldo dari persediaan di buku besar ini dibandingkan dengan perhitungan persediaan secara fisik di akhir periode. Nah, ketika sudah dibandingkan ternyata ada selisih, maka itu bisa digunakan sebagai penentu dalam jumlah kehilangan persediaan gitu ya. Jadi bisa diketahui jumlah kehilangan persediaannya berapa dengan membandingkan antara saldo persediaan di buku besar dengan perhitungan fisik persediaan di akhir periode. Nah, kalau dalam sistem persediaan periodik, nah ini jumlah persediaan yang hilang tidak dapat diketahui secara langsung. Nah, dikarenakan selama tahun berjalan tidak terdapat pencatatan keluar masuknya persediaan. Jika terdapat kehilangan persediaan, maka secara tidak langsung sudah dimasukkan dalam beban pokok penjualan. Jadi kalau pakai periodik itu tidak bisa diketahui apakah ada kehilangan persediaan atau tidak. Yang jelas di situ perhitungan di akhir periode di situ akan menentukan berapa beban pokok penjualan selama periode yang berjalan. Jadi misalnya ada kehilangan persediaan pun itu sudah otomatis masuk ke dalam beban pokok penjualan, sudah masuk ke hitungan itu karena memang tidak diketahui berapa sih persediaan yang keluar selama periode berjalan gitu ya. Jadi sudah langsung dihitung aja di akhir periode dibandingkan antara persediaan awalnya dengan tambahan dari pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang ada. Otomatis yang selebihnya itu tadi adalah beban pokok penjualan. Jadi sudah masuk ke sudah dihitung keluar gitu ya persediaannya hingga dicatatkan beban pokok penjualannya. Itu dihitung beban pokok penjualannya, tidak ada pencatatan ya untuk beban pokok penjualan. Kalau menggunakan sistem persediaan periodik gitu. Kemudian selanjutnya pelaporan dengan sistem persediaan periodik. Nah, ini pada dasarnya sama ya untuk pelaporannya, semua jenis pelaporan. Kemudian bedanya hanya ada pada penyusunan laporan laba rugi bentuk tidak langsung, di mana jumlah beban pokok penjualan disajikan secara lengkap. Jadi seperti halnya perhitungan yang di awal tadi, untuk mencari beban pokok penjualan itu disajikan di laporan laba rugi secara lengkap gitu ya. Nah, ini pendapatan dari penjualan tetap sama penjualan, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan, maka diperoleh penjualan bersih. Kemudian untuk mencari beban pokok penjualan di sini disajikan secara lengkap mulai dari persediaan awal, kemudian mencari harga pokok pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir hingga diperoleh beban pokok penjualan. Nah, ini dicatatkan di laporan laba ruginya. Setelah itu dari penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan, diperoleh laba kotor, dikurangi dengan beban operasi, diperoleh laba operasi, kemudian dikurangi dengan ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya gitu ya, maka diperoleh laba bersih. Selanjutnya ya jurnal penutup pada sistem persediaan periodik. Pencatatan ayat jurnal penutup tidak terdapat akun beban pokok penjualan yang perlu ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Karena dalam sistem persediaan periodik tidak ada pencatatan beban pokok penjualan. Tidak sama ya dengan perpetual. Jadi kalau kita mencatat perpetual itu kan setiap kali transaksi penjualan itu akan dicatatkan beban pokok penjualannya berapa. Tapi kalau periodik itu tidak, maka tidak perlu adanya jurnal penutup untuk beban pokok penjualan. Sebagai gantinya, akun pembelian, diskon pembelian, retur dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian ditutup ke ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan akun persediaan disesuaikan dengan hasil perhitungan fisik dalam proses penutupan. Ayat jurnal penutup dengan sistem persediaan periodik adalah sebagai berikut. Pertama, mendebit masing-masing akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan dan pendapatan sewa sebesar saldonya dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Diskon pembelian, retur dan potongan pembelian merupakan akun sementara yang bersaldo kredit, maka juga didebit sebesar saldonya. Begitu juga dengan akun persediaan di debit sebesar saldo akhir periode berdasarkan perhitungan fisik. Kedua, mengkredit masing-masing akun sementara dengan saldo debit seperti beban-beban dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi.
diskon penjualan, retur dan potongan penjualan, serta ongkos kirim, juga akun sementara bersaldo debit, maka dikreditkan sebesar saldonya. Begitu juga dengan akun persediaan dikredit sebesar saldo awal periode. Jurnal yang ketiga yaitu mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya atau laba bersih dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi bersih, maka akun ikhtisar laba rugi dikreditkan sebesar saldonya dan mendebit akun modal pemilik. Keempat, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun preferred dan mengkredit akun preferred. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada jurnal penutup. Nah, ini adalah contoh ayat jurnal penutup untuk Smartcom. Ya, yang pertama yaitu mendebit akun-akun yang dikreditkan ya. Yang sebelumnya pencatatannya di sisi kredit, maka didebitkan di sini. Yang pertama yaitu persediaan. Nah, yang dicatatkan di sini, yang ditutup di sini adalah persediaan di akhir periode. Ya, yang pertama itu persediaan di akhir periode ditutup dengan mendebitkan akun persediaan. Kemudian ada penjualan, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian serta pendapatan sewa. Ini dicatat di sisi debit, kemudian ditutup dengan kredit ikhtisar laba rugi. Kemudian yang selanjutnya kedua yaitu ikhtisar laba rugi debit, kreditnya yang pertama adalah persediaan awal periode sebesar 27.200 nih. Persediaan awal periode ini juga perlu ditutup dengan cara mengkreditkannya. Kemudian ada retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, kemudian juga ada akun pembelian, ongkos kirim pembelian dan akun beban lainnya. Ya, ini ditutup di sisi kredit dengan debitnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu menutup laba bersih dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan kreditnya modal. Kemudian yang keempat menutup preferred dengan mendebit modal dan kreditnya preferred. Ya. Baik, selanjutnya ini ada latihan soal bisa dicoba dikerjakan, mungkin ya yang ingin bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan tentang pencatatan transaksi bisnis perusahaan dagang dengan menggunakan sistem persediaan periodik. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan sistem persediaan periodik dalam mencatat transaksi bisnisnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.